صلى عليه
Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'du, hadratul muhtaram wa hadratul habaib dan penghormatan ulun kepada pian beratan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang yang mengikut beliau dari dulu sekarang hingga hari kiamat kelak. Ulun di sini mewakili panitia peringatan Maulid atau hari kelahiran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan hari ini, yaitu hari Kamis atau hari Kamis tanggal Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Semoga dengan pembacaan tertibul Fatihah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan pada acara kita pada hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan sepatah dua patah daripada kepala desa kita, yaitu Saudara Bahrani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di masjid ini dalam acara memperingati Maulidul Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama yang ulun hormati dan yang ulun muliakan habaib kita Bapak penceramah Habib Syakir Albar dari Ternate, yang ulun hormati para habaib yang datang hari ini, dan yang ulun hormati guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, serta seluruh para undangan hadirat sekalian. Di sini ulun atas nama dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kedatangan bubuhan pian ke desa kami. Di sini kami mengucapkan mohon ampun dan maaf apabila terdapat kesalahan atau kehilapan dari acara yang kami adakan hari ini. Tak lupa pula ulun ucapkan kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi untuk memeriahkan yang di rumah maupun yang di masjid ini, dengan harapan kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di akhir kiamat nanti. Sekian dari sambutan dari ulun. Salah hilang mohon maaf. Ulun ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan sambutan. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu, yaitu acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Syakir bin Umar Albar. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Uzkurus salat 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa ja'alana min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu
الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونبينا ومولانا محمد مصباح الظلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد المكرمون والمحترمون, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, mobil khusus kepada ayahanda Al-Habib Musa Al-Habsyi, kemudian yang sama-sama kita hormati pula dan kita muliakan kepada guru kita Al-Ustaz Ahmad Tahkim dan Al-Ustaz Muhammad Amin, dan kepada guru-guru yang lain yang mungkin tidak ulun sebutkan satu persatu nama beliau karena mungkin ulun tidak hafal nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun, rasa ta'adzim ulun kepada beliau-beliau sebelumnya. Yang ulun hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran Ketua BPD, hadirin wal hadirat jamaah Maulid Rasul yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, alhamdulillah bersama-sama kita merayakan, mensyiarkan daripada Maulid bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita sampaikan, kita kirimkan keharibaan junjungan panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Maulid Rasul yang dirahmati Allah. Ya Allah, dikasih waktu panjang kah sedikit kah? 1,5 jam sedang air loh. Hadirin wal hadirat jamaah Maulid Rasul yang dirahmati Allah. Keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu salah satu keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala. Sering kita baca dalam ayat tasbih, innallaha astafa Adam wa Nuh. Allah telah memilih Nabiullah Adam dan Nabi Nuh wa ala Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah yang mengatakan. Makanya kenapa kita bila berdoa dalam salat itu salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tidak kepada nabi yang lain, bukan kepada kama shallaita ala sayyidina Musa wa ala ali sayyidina Musa, tidak. Bukan ngarannya salawat al-Musaiyah atau Sulaimaniyah, bukan. Tapi salawat itu salawat Ibrahimiyah. Ya Allah, bersalawat dan bersalamlah Engkau sebagaimana Engkau bersalawat dan bersalam kepada keluarganya Nabiullah Ibrahim AS. Berkahilah keluarganya Rasulullah sebagaimana Engkau memberkahi keluarganya Nabiullah Ibrahim. Memang kenapa Nabiullah Ibrahim itu? Keluarga nabi-nabi yang lain tidak, semua nabi itu beruntung, semua tidak ada itu. Cuma Nabiullah Ibrahim ini memiliki keistimewaan daripada yang lain. Semua nabi beruntung, tidak ada nabi tidak beruntung. Semua nabi itu beruntung. Apa keistimewaan Nabiullah Ibrahim itu? Kenapa kita berdoa kayak itu? Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kayak itu kan di salawat tahiyat akhir itu. Berkahilah Rasulullah sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa kepada Nabi Ibrahim? Berkahilah keluarga Rasulullah sebagaimana Engkau memberkahi keluarganya Nabiullah Ibrahim. Karena itu tadi, keluarga Nabi Ibrahim itu salah satu keluarga yang dipilih di muka bumi, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Emang yang beruntungnya itu apa dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim punya 2 orang istri.
Istri tertua namanya Siti Sarah, istri Anom namanya Siti Hajar. Kawin dengan Siti Sarah sekian tahun. Siti Sarah kurang lebih 40 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun tidak juga memiliki anak. Minta beridinlah Nabiullah Ibrahim kepada Siti Sarah, ulun mau kawin lagi biar dapat keturunan, karena kada diberi keturunan. Setelah kawin dengan istri Anom Siti Hajar, kawin dengan Siti Hajar, hamil Siti Sarah. Itulah dia hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kawin dengan Siti Hajar, hamil Siti Sarah. Dari istri yang tertua, Nabi Ibrahim punya istri yang dua istri yang tertua namanya Siti Sarah. Dari Siti Sarah itu Nabi Ibrahim punya anak siapa? Nabiullah Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq punya anak Nabiullah Yaqub alaihissalam. Nabiullah Yaqub punya anak Nabiullah Yusuf alaihissalam. Anak cucu cicit Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi yang lain. Nabi Sulaiman bin Daud, abah sama anak sama abah, sampai anak sama abah, tidak sampai cucu sama cicit, tidak. Satu-satunya Nabi Ibrahim. Nabi Yahya punya ayah Nabi Zakaria, ayah anak sama ayah, tidak ada anak abah sama anak, cucu cicit tidak ada. Tapi satu-satunya Nabi Ibrahim punya istri tertua, punya anak Nabi Ishaq, Nabi Ishaq punya anak Nabi Yaqub, Nabi Yaqub punya anak Nabi Yusuf. Makanya Rasulullah ketika ditanya man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah menjawab Yusuf, ibn Nabiillah, ibn Nabiillah, ibn Nabiillah, ibn Khalilullah. Karena Nabi Yusuf itu punya abah Nabi Yaqub, Nabi Yaqub punya abah Nabi Ishaq, Nabi Ishaq punya abah Nabi Ibrahim. Anak, cucu, cicit sampai cicit Nabi dan Rasul. Makanya kita berdoa tuh kayak gitu, berkahilah keluarga Rasulullah sebagaimana engkau memberkahi keluarganya Nabi Ibrahim. Ini baru dari anak yang pertama, baru dari istri yang pertama, istri tertua. Kalau dari istri yang Anom, dari Siti Hajar punya anak siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi istri pertama, istri kedua mengeluarkan anak Nabi dan Rasul sekaligus. Makanya kita berdoa dulu. Jadi istri yang pertama itu istri kedua, istri Anom, Nabiullah Ibrahim punya anak Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail punya anak Nabil namanya. Nabil punya anak Yasjub namanya. Yasjub punya anak Tairah namanya. Tairah punya anak Nahur namanya. Nahur punya anak Mugawib namanya. Mugawib punya anak Ad namanya. Ad punya anak Adnan. Di Adnan inilah nasab Rasulullah paling sahih itu sampai kepada Adnan. Adnan itu kakek ke-19 nya Rasulullah. Adnan ini hidup pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Adnan itu istri yang kedua nih. Jadi istri yang pertama keturunannya orang mulia, istri kedua keturunannya orang-orang mulia. Adnan punya anak siapa namanya? Ma'ad. Adnan ini kakek nasab Rasulullah yang paling sahih itu sampai kepada Adnan. Karena dalam hadis beliau menyambat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murr bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada Adnan beliau menyambat Rasulullah SAW. Jadi nasab yang paling sahih itu ulama sepakat sampai kepada Adnan. Adnan punya anak lagi siapa namanya? Ma'ad. Ma'ad ini diberi nama, dipanggil Ma'ad karena beliau Ma'ad dan Lil Hurm. Ma'ad dan Lil Hurm. Tidak ada peperangan yang peperangan Bani Ismail, keturunannya Nabiullah Ismail. Tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Ma'ad kecuali Ma'ad dan Lil Hurm. Pasti beliau membawa kemenangan. Lalu dipanggil oleh Ma'ad karena sering beliau memenangkan peperangan. Ma'ad punya anak lagi siapa namanya? Nizar. Nizar ini namanya bukan Nizar sebenarnya, namanya Husain. Kenapa dipanggil Nizar? Ketika lahir Nizar ini, ayahnya yang bernama Ma'ad tadi saking bahagia, saking senangnya melihat ada bukti nur kenabian Rasulullah yang ada di dalam diri Nizar. Lalu beliau saking senangnya, beliau menyembelih beberapa ekor onta, beberapa ekor kambing, kemudian dimasak, dibagi-bagikan pada masyarakat Mekah. Ada yang dipanggil di rumah makan, ada yang dibagi-bagikan. Banyak kambing sama onta yang disembelih karena ungkapan rasa gembira terhadap anak. Diberikan anak bernama Nizar. Dalam diri Nizar itu nampak nur kenabian Rasulullah SAW. Saking senangnya beliau berkorban itu sekian banyak kambing dan onta. Setelah beliau berkorban, beliau menyambat, hada nazrun. Nazrun itu artinya sedikit. Hada nazrun lihaqqi hada maulud. Ini sedikit sekali pengorbanan yang aku lakukan, ini sedikit sekali dibanding dengan keistimewaan yang ada dalam anak ini. Nizar punya anak lagi siapa namanya? Mudhar.
Mudar punya anak lagi siapa namanya Ilyas. Ilyas ini namanya bukan Ilyas juga. Mudar tadi namanya bukan Mudar. Mudar itu karena Mudar itu artinya hamid. Asal beliau sering mengkonsumsi antara susu sebelum menjadi madu. Ada basi-basi asam-asam sedikit, asam-asam gitu. Yakut kayak yakut gitu rasanya. Mudar punya anak Ilyas. Ilyas ini nama sama, namanya bukan Ilyas. Lahirnya Ilyas itu karena ibunya sudah sampai usia menopause, mana wanita tidak mungkin lagi hamil. Lahirlah Ilyas, dipanggil orang Ilyas. Ilyas punya anak lagi namanya Mudrikah. Mudrikah punya anak lagi namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya anak lagi namanya Kinanah. Kinanah punya anak lagi namanya Nador. Nador punya anak lagi namanya Malik. Malik punya anak lagi namanya Fihr. Fihr inilah dinisbatkan bangsa Quraisy itu kepada Fihr. Fihr itu nama aslinya adalah Quraisy. Fihr punya anak lagi namanya Ghalib. Ghalib punya anak lagi namanya Lu'ay. Lu'ay punya anak lagi namanya Ka'ab. Di Ka'ab inilah nasab Rasulullah bersambung dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Di Ka'ab, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurub bin Turazah bin Adi bin Ka'ab. Ketemu nasab Rasulullah dengan Sayyidina Umar bin Khattab di Ka'ab. Ka'ab punya anak lagi Murrah. Di Murrah ini nasab Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hafal ya? Abu Bakar itu namanya Abdullah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu panggilan kunyah. Kunyah dinisbatkan kepada, kalau kita abahnya Amar, abahnya Lisa, gitu panggilan abah. Jadi Abu Bakar itu nama beliau adalah Abdullah. Ada yang mengatakan namanya Atik, tapi yang sahih namanya Abdullah. Abu Bakar itu nasabnya Abdullah bin Abi Quhafa, Uthman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah. Ketemu dengan Rasulullah di Murrah. Murrah punya anak lagi namanya Kilab. Di Kilab inilah nasab ayahnya Rasulullah dengan ibundanya Rasulullah ketemu. Aminah bintu Wahab. Ibunya Rasulullah kan Siti Aminah. Aminah bintu Wahab bin Adik bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab itu kakek ketiganya Siti Aminah, kakek keempatnya Abdullah. Kilab punya anak lagi siapa namanya Qusay. Di Qusay inilah nasab Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi sahabat empat itu nasabnya bertemu bertahan dengan Rasulullah. Kan tadi kan Abu Bakar sudah, Umar sudah. Di Qusay inilah nasab Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ini kakek kelima daripada Uthman bin Affan. Ketemunya di Qusay. Di Qusay inilah nasab Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Apa namanya Siti Khadijah? Khadijah bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay kakek ketiganya Siti Khadijah, kakek keempatnya baginda Rasulullah SAW. Qusay punya anak lagi siapa namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak lagi siapa namanya Hashim. Hashim punya anak lagi siapa namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis itu dikatakan, dalam salah satu hadis dikatakan kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasab. Semua nasab itu nanti terputus di hari kiamat. Tidak ada yang sambung menyambung kecuali nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya habaib-habaib ini nasabnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dia anak mendengarkan nasab mulut-mulut. Bacakan awas ini baru panjang. Ustaz Tahim suruh bacakan. Ngaran ulun namanya Muhammad. Ini nasab sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Adnan. Nama ulun namanya Syakir, Muhammad Syakir. Punya abah ulun namanya Umar. Syakir bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Abdurrahman bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Ali bin Umar Al-Bar bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Husain bin Ali Al-Bar bin Ali bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Alawi bin Ahmad Syahir bin Muhammad bin Mugaddam bin Ali bin Muhammad Sayyid Birbad bin Ali Khalil Qasam bin Muhammad bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir ilallah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Naqib bin Ali Uraidah bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zaid Al-Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW sampai kepada Adnan. Makanya apa itu yang menjamin itu baginda Rasulullah SAW. Rasulullah yang menjamin. Kullu sababin wa nasabin, semua nasab tali pertalian itu akan terputus di hari kiamat nanti kecuali nasab
Rasulullah SAW. Lahirnya Rasulullah SAW ke muka bumi merupakan rahmat yang sangat besar. Ulama mengatakan nilai, ulama mengatakan malam kelahiran baginda Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Itu yang mengatakan ulama. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Sebabnya kata ulama, adanya malam Lailatul Qadar oleh sebab adanya baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak mungkin ada Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa diutus untuk umatnya, untuk rahmat bagi umatnya. Nabi Isa untuk rahmat bagi umatnya. Nabi yang lain-lain rahmat bagi umatnya. Tapi kalau Rasulullah, Allah yang menyambat langsung. Makanya kata ulama, siapapun yang mengingkari Rasulullah itu sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, hukumnya kafir. Karena yang menyambat Allah, itu ijma' ulama. Sama juga, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai untuk seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Bahkan lebih dahsyat lagi dalam Al-Quran itu ada ayat Allah menceritakan sebuah nabi itu sebelum diturunkan ke muka bumi diminta penyaksian dan janji. Kalau kalian menemui nabi ini, kalian harus membantu menolong. Itu Al-Quran yang menceritakan. Bayangkan kehidupan Rasulullah SAW di hadapan Allah itu seperti apa. Nabi-nabi sebelumnya, sebelum lahir ke muka bumi itu mereka disuruh berjanji, kalau aku menemui zamannya Rasulullah, aku akan menolong, membantu dia. Dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima baina yadaykum latansurunna. Itu Al-Quran yang menunjukkan. Jadi Allah menyuruh para nabi ini membuat janji. Kalian harus berjanji. Kalau kalian menemui zaman kalian lahir di zaman Rasul, kalian harus menolong. Iya, kami berjanji. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Jadi Rasulullah ini sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya rahmat untuk manusia, tidak. Bukan hanya rahmat untuk jin, tidak. Bukan hanya rahmat untuk malaikat, tidak. Untuk seluruh alam yang menyambat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kayak apa itu. Makanya ulama mengatakan Rasulullah itu sebagai wasilatul uzma lana fil ni'am. Sebagai perantara yang paling agung kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah itu perantaranya Rasulullah. Ya Allah menyebutkan, ulama mengatakan Rasulullah itu sebagai manba'ur rahmah, sebagai sumbernya rahmat. Rasulullah SAW. Ini sekarang yang lagi viral ini. Orang di Prancis sana mengambil karikatur ini. Banyak ada minta maaf kalau lagi menyambat itu merupakan kebebasan berekspresi. Jangan biar umpat-umpat. Kita wajib marah dalam hati, jangan aku memaafkan Rasulullah macam itu salah. Kata ulama, dia tuh punya hak apa memaafkan? Kalau Rasulullah memaafkan wajar. Kalau orang menghina Rasulullah kita wajib marah tuh wajib. Cuma bertindak yang tidak boleh. Harus dibunuh orang itu jangan. Cuma kita mengingkari dalam hati itu wajib. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita banyak tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengajarkan adab ini, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Itu Al-Quran. Janganlah kalian menjadikan memanggil Rasulullah di antara kalian itu seperti kalian memanggil sesama kalian. Jangan, kata Allah. Itu Allah mengajarkan adab kepada kita. Panggil ya Muhammad, itu suaranya tidak boleh itu. Makanya ulama mengajarkan kita kalau salawat pakai Allahumma sholli ala sayyidina. Yang mengajarkan adab ini Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 5. Allah mengajarkan adab kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Di Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian memperdahului daripada Allah dan Rasul. Kalau Allah tidak usah dibahas. Allah itu bukan berbentuk kita bisa mendahului Allah kayak manusia, bukan. Ini kata ulama, kenapa Allah menyantingkan nama Allah di situ Allah dengan Rasulullah sebagai bentuk pengagungan kepada Rasulullah.
Itu kata ulama dalam tafsir. Sebagai bentuk pengagungan Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi kata Allah, la tuqaddimu baina ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memperdahului daripada Allah dan Rasul, baik dalam sikap maupun dalam pikiran. Mau masalah apapun tanya kepada Nabi Rasulullah. Mau masalah apapun kembali dulu kepada hadis Rasulullah. Mau masalah apapun kembali dulu kepada Rasulullah. Jadi jangan tempat-tempat kita marah itu wajib marah. Cuman bertindak yang jangan apa bunuh orangnya, jangan, boleh kayak gitu. Kita mengingkari dalam hati itu harus, karena ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat 2 surat Al-Hujurat ayat 2 tadi, ayat 1 ayat 2-nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini Allah mengajak adab kepada kita, adab kepada Rasulullah. Makanya dalam kitab Al-I'lam biwaqi'atil Islam, ada Imam Ibnu Hajar menyebutkan di situ, kita ini menyebutkan atau berkeyakinan dalam hati kita ada sedikit saja kekurangan daripada Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Makanya oleh Al-Imam Al-Baijuri beliau menyebutkan, terkadang ba'dhum, sebagian ulama menyebutkan, disebutkan oleh Imam Al-Baijuri, anna min tamamil iman, termasuk daripada kesempurnaan iman seseorang, ayya'taqidal insan, hendaknya seorang muslim itu dia harus meyakini bahwa annahu lam yastami' fi ahadin minal mahasin adh-dhahirati wal batinati mithli mastama'a fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada kesempurnaan iman seseorang itu dia harus meyakini bahwa manusia yang paling sempurna itu baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kita umpat-umpat kepada apa, jangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian itu lebih tinggi daripada suara Nabi. Ini Allah mengajarkan adab ini kepada kita. Wala tajharu lahu bil qaul. Janganlah kalian mengeraskan suara kalian lahu kepada Rasulullah kajahri ba'dikum li ba'di. Sebagaimana kalian mengeraskan kalian kalau memanggil sesama kalian. Allah mengajarkan. Lalu Allah berfirman, antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ditakutkan amal-amal kalian kalau kalian berbuat seperti itu, kurang adab sama Rasulullah, suara lebih tinggi daripada Rasulullah, suara lebih nyaring daripada Rasulullah. Allah yang menyampaikan Al-Hujurat ayat 2. Antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ditakutkan amal-amal soleh kalian akan terhapus tanpa kalian sadari. Jadi kurang ajar sama Rasulullah itu bisa menyebabkan amal soleh kita terhapus. Allah meletakkan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak akan menerima cinta. Dalam Al-Quran itu banyak Allah berfirman, qul in kana aba'ukum disapa, dari punya panjang pula firman. Jadi Allah banyak mengajarkan kita di dalam Al-Quran. Ada lanjutan ayat lagi Allah berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Kalau tadi kan dilarang meninggikan suara, berpandir itu ada boleh nyaring-nyaring. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum, mereka yang berpandir dengan suara merendah di hadapan inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah, berpandir dengan penuh adab, tata krama kepada Rasulullah. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum, mereka itulah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hati mereka. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah menjanjikan orang yang penuh adab di hadapan Rasulullah, lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim, mereka akan mendapatkan ampunan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu. Kalau kita kurang ajar akan terhapus amal-amal soleh kita. Allah mengatakan wa antum la tashkurun, tanpa kalian sadar terhapus itu. Jadi jangan macam-macam, jangan tempat-tempat kayak itu pembunuhan Perancis itu pembahasan berekspresi, bisa berekspresi tidak boleh. Kita wajib marah dalam hati itu wajib, bertindak yang tidak boleh. Kalau mau ikut-ikut demo boleh, tidak boleh. Siapa yang boleh? Kita menyampaikan inspirasi sebagai bukti kada boleh, dan kita tadi dihina seperti itu, dibikin gambar kartun lucu kayak gitu, hancur banget, menghina daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang, tidak akan sempurna imannya salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih ia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wa nas ajma'in, dan seluruh muslim. Yang menyambat itu Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain lagi riwayat Bukhari, ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, ulun lebih mencintai dia daripada segala-galanya kecuali diri ulun. Lalu Rasulullah menyambat bersabda, ketahuilah wahai Umar bin Khattab, tidak akan sempurna imanmu hatta akun ahabba ilaika min nafsi, sampai aku ini lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Jadi kedudukan Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mulia, dan kita itu diperintahkan karena hal itu, menjaga adab, memperingati, mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sepanjang waktu kita sendiri. Lahirlah Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam Maulid Al-Barjanji dikatakan, Wulida sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan nadhifan. Pertama, ada 5 sifat disifatkan dalam Maulid Al-Barjanji. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu dilahirkan dalam keadaan nadhifan. Kada kayak anak kita lahir ada darah yang menempel, belum lagi maaf apa ada baju tubarnya apa kotor kalau anak-anak kita kalau lahir. Kalau Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dikatakan lagi dalam Maulid Al-Barjanji, Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah dalam keadaan terhitam, tidak perlu lagi dihitam-hitam. Wulida sallallahu alaihi wasallam maktu asur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah dalam keadaan terpotong pusarnya. Kalau kita lahir pusar masih bersambung dengan tampuni, harus dipotong, nanti dikasih obat, nanti 2 minggu 3 minggu baru lepas. Kalau Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dikatakan lagi dalam Maulid Al-Barjanji, Wulida sallallahu alaihi wasallam tayyiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan wangi luar biasa. Sampai-sampai diriwayatkan dalam sejarah itu, setiap orang yang berhilang ke rumahnya Abdul Muttalib ketika sudah lahir Rasulullah SAW, pulang dari rumahnya Abdul Muttalib itu wanginya luar biasa. Sampai ke rumah keluarga ini bertahan dalam rumah, dia harus pakai minyak wangi. Kan datang dari mana mungkin? Kata Siddiq, ada apa habis datang dari rumahnya Abdul Muttalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan lagi Wulida segala Maulid Al-Barjanji, Wulida Sallallahu Alaihi Wasallam makhulan bikuhlil hidayah. Rasulullah dilahirkan sudah dalam keadaan bercelak. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang bernama Suklaim, di sebuah rumah daripada ibundanya Abdurrahman bin Auf. Rumah kelahiran Rasulullah ini sampai sekarang masih ada. Rumah kelahiran Rasulullah yang Rasulullah lahir itu sampai sekarang masih ada. Jangan biar kira katanya. Makanya bila pihak Umpat Travel itu ada yang rutenya sampai ke situ, ada yang tidak sampai. Bila kada sampai, bilang biar kita berhilang ke tempat kelahiran Rasulullah. Tempat kelahiran itu sekarang sudah dijadikan perpustakaan oleh pemerintah Arab Saudi. Itu ada tulisannya di dindingnya itu. Dilarang di sini sholat, dilarang di sini berdoa. Tidak boleh dalam pandangan bubuhannya. Bila kita sholat, kita berdoa di situ, anggap bid'ah haram, bid'ah sesat. Tidak boleh. Jadi setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam kitab Muhammad Ridho, kitab Sirah Muhammad Ridho itu dikatakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di kota Makkah, di Madinah, di Irak, di Iran, di Hadramaut, Mesir, mana-mana itu pasti berziarah ke tempat yang rumah yang Rasulullah SAW, tempat kelahiran Rasulullah SAW. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bila datang ke situ ada yang sembahyang, ada yang berdoa, ada yang ngelantai itu diusap-usap rumahnya mencari keberkahan daripada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan disuruh sholat 5 kali. Ya kan 5 kali sholat. Salah satunya malaikat Jibril suruh turun di sini sholat di sini. Setelah Rasulullah SAW naik, malaikat Jibril tahu lah dia sholat di mana. Dia tahu ini wahai malaikat Jibril. Dia tadi sholat di Baitul Lahmi, tempat di mana dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam. Tempat kelahiran Nabiullah Isa aja Rasulullah disuruh sembahyang, apalagi tempat kelahiran Rasulullah. Ya, makanya bila kita ini datang situ ada yang sembahyang pandangan bubuhannya tidak boleh. Makanya perpustakaan yang tempat kelahiran Rasulullah itu lebih rancak ditutup daripada dibuka. Karena itu menyambat bid'ah tadi. Bila datang situ kita ada yang berdoa. Tempat kelahiran Rasulullah manusia paling mulia nomor 1 di dunia dan akhirat. Atau ulama mengatakan
Kalau ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, itu Allah memerintahkan kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat, berikanlah kalian penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi ketika Allah memberikan penghormatan kepada Rasulullah, Allah menyambat innallaha wa malaikatahu. Kalau Nabi Adam itu khusus malaikat saja, Allah ada 4. Tapi kalau Rasulullah, penghormatan kepada Rasulullah innallaha wa malaikatahu. Al-Mawahibul dalam kitab apa ya nama. Jadi dikatakan seperti itu. Rasulullah memberikan penghormatan, Allah Subhanahu memberikan penghormatan kepada Rasulullah itu. Allah bersama dengan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala. Jadi luar biasa. Kita memperingati Maulid Rasul ini Pak kayak apa? Di dalam kitab ini ulun, kitab I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 413. Kayak apa orang memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam? I'anatul Talibin juz 3 ini dikatakan di sini. Ini fadilah orang bermaulid. Jadi kita ini biar jangan kulir, bermaulid di rumah itu jangan kulir. Ini sudah di masjid, kayaknya di rumah pulang kita bermaulid. Mensyiarkan daripada baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 64, dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul katakanlah wahai Rasulullah kepada kaum muslimin, kepada orang-orang muslim, kepada para sahabat, katakanlah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira karena kedua hal tersebut, karena karunia Allah dan karena rahmat Allah. Dalam tafsir Al-Bahrul Muhit dikatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud rahmat di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan Allah berfirman tadi, "Qul katakanlah wahai Rasulullah, bifadlillah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu." Hendaklah mereka bergembira karena itu. Kata Abdullah bin Abbas yang dimaksud rahmat di sini adalah baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kita disuruh bergembira dengan kedatangan kelahiran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kuliah-kuliah biar jangan sekarang musim-musim kayak gini jangan masih panjang kalau udah dikasih waktu nih 1,5 jam ada bapak lupa ya bapak. Kami terima aja. Awas Pak ini biar sudah tadi dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 413 dikatakan qala Al-Junayd Al-Baghdadi, berkata Al-Imam Al-Junayd Al-Baghdadi, beliau berkata, "Man hadara Maulid Rasul," barang siapa menghadiri peringatan Maulid Rasul, wa adzama qadrah, dan ia memuliakan Maulid Rasul tersebut, faqad faza bil iman, orang ini sungguh beruntung dia. Kemudian qala Ma'ruf Al-Qarhi, berkata Ma'ruf Al-Qarhi, ini ulama besar, ulama tabi'in, wali-waliullah. Berkata Ma'ruf Al-Qarhi, "Man hayya li maulid qira'at, man hayya, barang siapa yang menyediakan li qira'ati maulid Rasul, untuk pembacaan maulid Rasul, ta'aman, menyediakan makanan, wa jama'a ikhwanan, kemudian mengumpulkan saudara-saudaranya, wa auqada sirajan, kemudian menyalakan lampunya di rumah, wa labisa jadidan, kemudian memakai pakaian yang baru, kemudian wa ta'attara, berwangi-wangian, wa tajammala, dan berindah-indah memakai pakaian yang paling indah." Tujuannya apa? Ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan daripada hari kelahiran Rasulullah. Hasyarahullahu taala yaumal qiyamah, nanti Allah akan mengumpulkan dia nanti di hari kiamat ma'al firqatil ula minan nabiyyin, akan dikumpulkan bersama dengan kelompok yang paling pertama, paling tinggi derajatnya, yaitu para nabi. Wa kana fi a'la illiyin, dan akan berada di surga yang paling tertinggi, kata Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Mudah-mudahan kita termasuk. Beliau berkata lagi, kata Ma'ruf Al-Qarhi, beliau berkata, "Man qara'a Maulid Rasul," ini dalam kitab I'anah juz 3 ini. Jadi pepanggil, ada orang sembarangan pepanggil itu ada kitabnya, jangan dikira cuma itu ngarang-ngarang seorang kan. Ada. Jadi Imam Ma'ruf Al-Qarhi beliau berkata lagi, "Man qara'a Maulid Rasul," dia diterangkan, barang siapa membaca Maulid Rasul, entah Maulid Al-Barjaji, entah Maulid Ad-Dibai, entah Al-Habsyi, atau burdah, serah maulid apapun, kata beliau, "Man qara'a Maulid Rasul," membaca Maulid Rasul, "ala darahim masybukah fiddatan kana aw dhahab." Dia membaca maulid di tengah-tengahnya ditaruh, kalau di sini dikatakan duit, baik itu dinar maupun dirham. Kalau kita duit kertas, enggak usah duit itu.
Ini perkataan Ma'ruf Al-Khari dalam kitab I'anatul Talibin. Dia bacakan maulid kepada duit tadi. Wa khallatatil kadarahim ma'adarahim ukhra. Kemudian nanti duit itu digabung dengan tabungannya, dengan duitnya. Maka kata Imam Ma'ruf Al-Khari, waqa'at fiha barakah, akan jatuh kepada harta tadi. Hartanya akan menjadi berkah. Wala yaftaqiru sahibuha, dan tidak akan fakir selama-lamanya. Yang penting syaratnya duit yang dibacakan maulid tadi jangan sampai habis. Jadi dapat duit gabung ke situ, dapat duit gabung ke situ. Ada ini dapat duit lagi gabung ke situ. Insya Allah yang berkata ini seorang wali, Ma'ruf Al-Khari, wali besar. Maka yang pikat kalau bahasa orang Kalimantan. Wala tafruqu yaduhu bi barakatuh, dan tangannya tidak akan kosong daripada bi barakati maulid Rasul, daripada keberkahan karena memberikan maulid Rasul. Bacakan dulu nih. Dalam masih ada panjang lagi. Habiskan enggak? Satu lagi. Berkata lagi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini terkenal kalau orang belajar pesantren. Jalaluddin mengarang tafsir Adul Manthur, imam besar. Berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau yang bernama Al-Fasail fi Syarh Sama'il. Beliau berkata, "Ma min baitin", tidaklah sebuah rumah, atau masjidin, atau satu masjid, atau mahallatin, atau satu tempat, quri'a maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulid Rasulullah SAW di dalamnya, hala, kecuali hafat malaikat bi ahli dzalikal makan, kecuali malaikat akan mengurumuni tempat itu. Wa amahullahu birrahmah, dan Allah akan memberikan rahmat, menurunkan rahmat, mencurahkan rahmat kepada mereka. Jadi jangan ragu-ragu kita, jangan malas-malas merayakan daripada maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau. Kita lebih mencintai beliau. Jangan buat orang, jangan sedikit pun kita meremehkan, menganggap satu ada catat daripada diri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mencintai daripada dzurriyyah Rasulullah SAW. Ada yang bertanya, adakah dalilnya orang mencintai Rasul? Al-Quran, baik Al-Quran, bukan hadis lagi, Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajr. Katakanlah wahai Rasulullah kepada para sahabatmu, kepada orang-orang muslim, la as'alukum alaihi ajr, aku tidak meminta upah atas dakwahku ini. Tidak, katakan kepada mereka, aku tidak meminta upah daripada dakwahku, illa mawaddah fil qurba, kecuali agar kalian mencintai daripada keturunan keluarga dan keturunan. Makanya ada hadisnya Rasulullah bersabda, adibu auladakum ala thalathi khisal, didiklah anak kalian itu dalam mencintai 3 hal. Pertama, mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, cintai daripada keturunan. Yang ketiga, cintai orang hafid yang hafal daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Salah khilafnya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah datang dari pribadi orang sendiri. Ulun akhirnya dengan hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Habib Syakir bin Umar Albar atas segala nasihat ataupun mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam hidup kita. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu Mahallul Qiyam atau Asyraqal. Untuk ini kami mintakan kembali kepada rombongan Maulid Al-Habsyi dari Halung. Waktu dan tempat kami persilahkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Allah
شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع
acara yang selanjutnya yaitu doa maulid, kemudian dilanjutkan nanti untuk doa penutup. Untuk doa maulid tiba ini kami mintakan kepada Hakim Al-Kiram Ustaz Muhammad Amin. Sebelum pembacaan doa ini ada sedikit pengumuman, ada undangan kepada seluruh hadirin, diundang pada malam Selasa untuk bisa berhadir pada peringatan Maulid Akbar di Desa Buntu Karau yang insyaallah bertempat di rumah saudara kita Sufian Nur, yang insyaallah akan dihadiri oleh Al-Ustaz Ali Bustami Marindi, pimpinan Pondok Hasaniyah cabang daripada Pondok Darul Lughah wa Da'wah Bangil Raji Pasuruan, yang insyaallah pada malam itu akan diadakan nanti selesai maulid bertabaruk, mengambil berkat, mencium kiswah atau kain penutup makam Rasulullah yang insyaallah tanpa dipungut biaya. Jadi kita berataan di situ gratis, ada dengan berbayar. Dan ini kain kiswah ini insyaallah ada istilahnya sanad kejelasannya bahwasanya ini kain kiswah milik oleh Syekh Abdul Jalil. Beliau salah seorang pengajar pondok Salatiyah di Kota Makkah dan beliau mempunyai sertifikat tanda keaslian itu kiswah langsung dari pemerintah Saudi Arabia. Jadi ini kiswah insyaallah ada pertanggungjawabannya. Jadi kita siapa nak mengambil berkat kain kiswah penutup makam Nabi yang selama ini berada di makam di Madinah. Jadi insyaallah bisa kita malam Selasa berhadir di Desa Buntu Karau, yaitu di Majelis Mahabbatur Rasul pimpinan Ustaz Muhammad Amin. Jadi diundang berataan yang hadir yaitu lakin binian untuk bisa berhadir jadi Maulid Akbar insyaallah. Waktu dan tempat untuk pembacaan doa kami persilakan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna Allah iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmata wa rafata. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wassurna بذيل حرمته واحشرنا ولم في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحنا متمسكين بسنته وطاعته وأغرقنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسات بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناهم على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لقائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا
mintakan kepada Buya Habib Musa Al-Habsyi waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad bil malaikati muqarrabin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa mashaykhina wa jibati alaina wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal ahya'i. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul 'alim wa tub 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Allahumma arhamna wa rahmatina wa rahmatina wa rahmatina wa bisri sirri wa sirri wa radatan min muslimin. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Ismuhu ta'ala wa tawalla wa rahmatuhu tanzilu hadhihi dunya sayyidul walain sayyidul walain wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ibn Abdullah sayyidina Arabi wa ajjalna bi wa'ana wa inda rabbika subhanahu ya mustaqim. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa jannatan wa barakatan fi rizqina wa barakatan qabla al-maut wa shahadatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma afina rizqaka wa najina wa qanzak Rabbana jalanna anfusana wa la tadhlimna tahmana nakuna al-hasil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi wa ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana allazi amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Maka berakhirnya dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir pula pada acara kita pada hari ini. Maka dengan ini kita ucapkan alhamdulillah. Maka kepada para hadirin untuk bisa masing-masing menuju tempat rumah undangan. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.